Santa. Santa. Kau di situ? Santa. Jawablah. Ku tahu kau tidak sedang berdoa. Umat terakhirmu datang semalam. Setelah itu belum ada lagi yang datang. Hanya ada aku. Kita. Penulis naskah memintaku membuat surat untukmu. Ia melihat titik Hestia pada kita. Ia sangat terkesan. Kita pun tahu ia sangat antusias memasuki bagian 3 monolog ini. Terutama ketika ia menemukan ruang yang sama pada kita. Hestia. Aku geli melihat gelagap tubuh dan kacamatanya yang melompat-lompat saat gairah itu menghampirinya. Menyambut ide-ide yang berhamburan, mengisi bagian 3 monolog ini. Kau tahu itu bukan? Dan seperti biasa, kau geli dalam heningmu. Hestia. Seorang dewi yang tak mau ada seperti dirimu. Ia atau kalian nyaman dalam ketiadaan. Dan bagian dari spirit itu ada padaku. Shan Sinudabo dan menyebutnya Dewi Perapian dan Kuil. Ia, dewi yang paling tak dikenal di antara dewa-dewi Olympus. Ia tak dijelmakan dalam bentuk manusia. Hestia dirasakan kehadirannya dalam nyala api di pusat rumah, kuil dan kota. Tak ada rumah atau kuil yang suci hingga Hestia memasukinya. Hestia adalah kehadiran yang dirasakan secara spiritual. Api yang sakral, memberi cahaya dan kehangatan. Santa. Dalam dunia kita saat ini, Hestia adalah arketipe berupa kesadaran yang terpusat. Penulis naskah menyebutnya titik Hestia. Buden mengatakan bahwa sebagai arketipe, Hestia berkonsentrasi pada pengalaman subjektif batinnya. Melalui pemusatan batin ini kita bisa memahami esensi sesuatu. Hal inilah yang ditangkap penulis naskah pada kita. Kita adalah subjek yang melebur dan berjarak. Ada syarat kekosongan dan keutuhan di sana. Santa, apakah kita kosong? Apakah kita utuh? Mari membaca catatan tubuh. Kita adalah bagian dari kehadiran dunia dan semesta. Kita pun tunduk pada ketetapan yang mendahului kehadiran itu. Maka kita berawal dengan kemurnian dan rencana-rencana. Tombol hidup kita ditekan. Rencana-rencana bergerak.
Hamparan murni diwarnai gerak rencana. Apakah warna kita? Sampah. Rencana-rencana bergerak menjejalkan sampah bertubi-tubi pada kita. Hampir sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Bagian 3 ini dikuasai oleh diksi kekosongan dan keutuhan. Ia membaca kita yang tengah bergerak bersama sampah atau berada di dalam semuanya. Menyatu, hanya ada tunggal saja. Namun yang bersinar adalah upaya. Langkah-langkah, sikap, pilihan, keputusan. Kau, semoga kau tak keberatan kujadikan kalimat pertama. Kau adalah palu. Kau harus bersedia menjadi palu. Jauh lebih busuk daripada comberan. Keputusanmu adalah berdoa. Aku, apakah keputusanku? Memutuskan membatalkan memotong nadi adalah piala emas. Aku persembahkan piala itu untuk keselamatan generasi lelakiku. Kau tahu, kami lolos dari lubang krisis itu. Lalu aku pergi dengan tetap merawat kebersamaan. Santa, kuulangi pertanyaanku. Apakah kita utuh? Apakah kita kosong? Dan apakah ketiadaan? Santa, maukah kau pejamkan mata sejenak? Mari kita ikuti arus yang membawa kita memasuki lorong-lorong masing-masing, lorong tubuh kita sendiri. Laksana galeri, kita melihat kita, cerita yang berjalan, tersusun di lapisan-lapisan tubuh. Sangat kompleks. Aku melihat aku yang tak lagi menulis. Rencana garis hidupku menghancurkan tulisan-tulisanku. Aku menggambar. Banyak sekali. Dengannya aku membangun ruang bahagiaku sendiri. Hingga kini. Rencana-rencana membuat kita memutuskan menjadikan tubuh menerima sampah sebagai hal yang lekat. Kita tidak menolaknya. Kita merawatnya hingga ia tak lagi sampah. Harum dan berkilau. Entah berapa panjang waktu yang kita gunakan untuk sampai pada tahap itu.
Selanjutnya kita tahu, kita akan semakin menebal pada titik Hestia. Hingga akhirnya hanya cahaya dan kehangatan saja.